Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sudah hadir di dalam ibadah kita, ibadah praise and worship dalam rangka ucapan syukur ILC yang ke-20. Dan tema kita hari ini adalah Shine for Him. Bagaimana kita dipanggil untuk menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terang dan garam itu adalah dua topik yang sangat penting di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus ingin menggambarkan apa menjadi panggilan tugas orang Kristen di dunia ini, maka Tuhan Yesus memakai dua gambaran, yaitu terang dan garam. Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fungsi dari garam dan terang itu saling melengkapi atau saling mengimbangi. Garam itu bekerja dari dalam. Garam bekerja tidak kelihatan karena ia bekerja dari dalam untuk mencegah pembusukan. Garam larut di dalam makanan. Tetapi ketika bicara tentang terang, terang itu sesuatu yang kelihatan, yang tidak bisa tersembunyi daripadanya. Sesuatu yang nyata, yang bekerja secara terang-terangan dan kita bisa melihatnya. Nah, dengan kata lain, cara kerja garam itu bersifat dari dalam. Sedangkan cara kerja terang itu dari luar. Satu from inside, satu from outside. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memakai analogi tentang terang untuk menggambarkan fungsi orang Kristen di dunia ini. Karena terang adalah sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita. Manusia hidup tidak bisa tanpa terang. Kita hidup, kita tidak bisa hidup tanpa terang. Karena terang ada sesuatu yang sangat esensial di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hal pertama yang Tuhan ciptakan dalam Kejadian pasal 1 adalah terang. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan rohani, terang itu juga sesuatu yang sangat esensial, sangat penting. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Alkitab mengatakan bahwa manusia berjalan di dalam kegelapan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Injil Lukas mengutip kitab Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat pertama berkata demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-14 hingga ke-16 yang tadi kita baca. Di dalam perikop itu, Tuhan Yesus sedang memberitahu atau menyatakan apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi identitas kita, apa menjadi kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Hal yang pertama, yaitu identitas dan panggilan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kata kamu itu di dalam bentuk singular, bentuk tunggal. Dan kata ini mendapatkan penekanan dalam ayat ini. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita secara pribadi, setiap kita secara individu adalah terang dunia. Bukan orang lain. Setiap kita dipanggil untuk menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hanya kita. Hanya orang Kristen yang bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tugas itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jika orang Kristen tidak menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, maka dunia ini ada dunia yang penuh kegelapan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus memakai bangsa Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi ketika bangsa Israel gagal menjalani panggilannya ini, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan memanggil umat yang baru, umat pilihannya, yaitu gereja di dalam perjanjian baru. Dengan tugas, dengan panggilan, yaitu supaya kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-12, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan atau mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup." Sekali lagi, grammar tata bahasa yang dipakai untuk ayat ini sama dengan Yohanes pasal ke-5 ayat ke-14. Sekali lagi menekankan, Yesuslah terang dunia. Tidak ada terang yang lain. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi terang kecuali Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat sepertinya ada dua hal yang kontras. Satu sisi orang Kristen dikatakan sebagai terang dunia. Tapi di sisi lain, Yesus Kristus juga disebut sebagai terang dunia. Lalu mana yang benar? Jawabannya adalah ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tetapi ketika Yesus Kristus tahu misinya akan selesai dan dia akan kembali ke sorga, maka dia memanggil kita sebagai orang Kristen untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Lalu apa beda Kristus sebagai terang dengan kita sebagai orang Kristen sebagai terang? Bedanya adalah Kristus adalah sumber dari terang. Sedangkan kita adalah refleksi atau kita memantulkan cahaya, sinar, terang Kristus dalam kehidupan kita. Ibaratnya, saudara, contohnya adalah pada waktu Yesus Kristus ada di dunia ini, Yesus Kristus itu seperti matahari yang memancarkan sinarnya pada siang hari, lalu tenggelam pada malam hari. Ketika malam hari, bulan muncul dan menyinari kegelapan malam. Apa bedanya matahari dengan terang? Matahari adalah sumber dari terang. Sedangkan bulan ada refleksi dari cahaya matahari. Dan bulan itu ada gambaran kita sebagai orang Kristen. Yesus Kristus ada sumber dari terang. Dan kita orang percaya, orang Kristen, kita memantulkan, merefleksikan terang Kristus di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus ada di dunia, ia ada terang dunia. Tetapi ketika Kristus tugasnya selesai dan dia kembali ke sorga, kita semua orang percaya tanpa kecuali dipanggil menjadi terang dunia. Itu adalah identitas kita. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Orang Kristen harus hidup di dalam terang. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup." Perhatikan kata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup. Saudara, orang Kristen tidak dapat memantulkan atau merefleksikan terang Kristus jikalau kita tidak hidup di dalam Dia. Apa artinya hidup dalam terang? Hidup dalam terang artinya kita memberikan ruang kepada Kristus untuk berkarya dalam kehidupan kita, untuk mengubah kehidupan kita dalam seluruh aspeknya. Hidup dalam terang artinya kita memberikan ruang, memberikan izin kepada Tuhan Yesus untuk memperbaharui kehidupan kita di dalam setiap aspeknya. Pertama, kita memberikan ruang kepada Kristus untuk memperbaharui paradigma kita. Itu bagaimana cara kita memandang segala sesuatu dalam hidup ini. Kedua, kita memberikan ruang kepada Kristus untuk memperbaharui cara pikir kita, mindset kita. Supaya kita bisa berpikir seperti Kristus berpikir, bersikap seperti Kristus bersikap, dan bertingkah laku seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Ketiga, kita memberikan ruang kepada Kristus untuk memperbaharui karakter kita atau kepribadian kita supaya karakter kita itu menyerupai Kristus. Dan yang keempat, kita memberikan ruang kepada Kristus untuk memperbaharui setiap aspek dalam kehidupan kita, orientasi hidup kita dan juga gaya hidup kita dan juga tujuan dari hidup kita. Efesus 2 ayat ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Jadi seluruh aspek kehidupan kita diperbaharui oleh Kristus. Supaya kita bisa menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Poin yang ketiga, poin terakhir. Yaitu orang Kristen harus menjadi terang. Orang Kristen adalah orang yang telah mengenal terang. Telah melihat terang. Telah hidup di dalam terang. Dan dipanggil untuk menjadi terang. Jikalau kita hidup dalam terang, maka terang dalam diri kita tidak mungkin tersembunyi. Tuhan Yesus berkata apa? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, ada dua gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini untuk menggambarkan fungsi kita sebagai orang Kristen. Dikatakan apa? Kota di atas gunung. Orang Kristen itu seperti kota di atas gunung. Pada zaman itu di Palestina, rumah-rumah itu dibangun di atas gunung. Sehingga orang tidak mungkin nyasar. Karena kelihatan dari jauh. Kedua, dikatakan ketika orang sudah menyalakan pelita. Orang Kristen itu seperti pelita, seperti lampu. Ketika orang menyalakan pelita, orang itu tidak menutup pelita itu dengan tempayan. Tetapi membiarkan terang itu bersinar sekeliling rumah. Sehingga setiap orang bisa menikmati terang itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dengan kata lain, let it be shine. Biarlah terang kita bersinar. Biarlah terang kita boleh dirasakan, dialami oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak dipanggil untuk menghidupkan terang itu. Oleh karena terang itu sudah ada di dalam diri kita. Dan kita juga tidak dipanggil untuk memadamkan terang itu. Karena terang dalam diri kita ada terang Kristus yang tidak bisa dipadamkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak bisa menghidupkan terang di dalam diri kita. Dan kita tidak bisa memadamkan terang di dalam hati kita. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan. Yaitu seringkali kita bisa menutup terang Kristus yang ada dalam diri kita. Kita memakai tempayan untuk menutup terang Kristus yang ada dalam diri kita. Atau dengan kata lain, ada alasan yang seringkali kita pakai untuk kita menutupi terang di dalam diri kita. Alasan pertama, yaitu alasan ketakutan. Kita takut tentang reputasi kita. Kita takut tidak diterima. Kita takut dianggap fanatik. Kita takut tidak konsisten dalam kesaksian kita. Sehingga kita berusaha untuk menutupi terang kita. Di dalam Alkitab diceritakan seorang murid Yesus namanya Yusuf dari Arimatea. Ia tidak berani mengakui Yesus sebagai Tuhan atau dia percaya kepada Yesus secara terang-terangan. Karena ia takut kepada orang Yahudi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu alasan apatis. Kita masa bodoh. Kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan. Kita berpandangan bahwa iman kepada Kristus itu bersifat privat, bukan publik. Sehingga orang lain tidak perlu tahu apakah kita orang Kristen atau bukan. Singkat kata, kita lebih memilih untuk hidup di dalam zona aman. Menyembunyikan terang kita daripada membiarkan terang kita itu bersinar terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah dua alasan mengapa orang menyembunyikan terangnya. Yaitu alasan pertama, yaitu alasan karena kita takut. Dan alasan kedua, karena kita apatis. Tetapi di dalam bagian Alkitab ini, Tuhan Yesus berkata, ada dua alasan di mana kita harus menjadi terang dalam kehidupan kita. Ada dua alasan di mana kita harus menjadi terang dalam kehidupan kita. Alasan pertama dikatakan apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ketika orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, melihat terang Kristus dalam diri kita.
dalam bentuk perbuatan baik yang telah Tuhan persiapkan bagi kita, di mana Tuhan ingin kita hidup di dalamnya, maka mereka akan percaya kepada Tuhan. Perbuatan baik yang bersumber dari Kristus, karena Kristus hidup dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Ketika orang melihat Kristus hidup dalam diri kita, maka dikatakan mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagai bukti dari Kristus berkarya dalam kehidupan kita. Keselamatan yang sudah dikerjakan Kristus di atas kayu salib, itu sudah bekerja dalam diri kita. Itu telah memperbaharui kita. Orang akan melihatnya. Dan yang terakhir dikatakan, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini adalah tujuan dari panggilan Tuhan kepada kita semua. Yaitu supaya melalui hidup kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, orang bisa memuliakan Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, Saudara, apakah hari ini kita rindu untuk menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini? Kita sekali lagi bisa memaklumi ketika kita tidak menjadi terang Kristus, alasannya karena ketakutan. Kita takut dianggap fanatik, kita dianggap tidak konsisten, kita takut untuk bersaksi. Atau alasannya mungkin karena kita apatis, kita masa bodoh, I don't care dengan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Tuhan ingin kita menjadi terangnya. Hari ini kita juga memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta kita memperingati turunnya Roh Kudus. Ketika Tuhan memanggil kita pergi bersaksi, Tuhan tidak memanggil kita pergi dengan tangan kosong. Tapi Tuhan memberikan kuasanya. Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan akan memampukan kita untuk bersaksi. Untuk menceritakan tentang Kristus yang sudah mati untuk kita. Untuk menceritakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya. Maukah kita menjadi saksinya? Maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi terangnya di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa.